Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar Surah Al-Baqarah juz yang kedua ya, ayat ke-233 insyaallah taala. Nah, baik, silakan baca Ibu Reni. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dhalik فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka 2 haul atau 2 tahun sempurna. Bagi orang yang menginginkan untuk menyempurnakan penyusuannya. Dan bagi anak-anak yang dilahirkan, baginya wajib gitu ya, memberi rezeki, wajib memberi rezeki kepada mereka dan pakaian mereka dengan baik. Dan Seseorang tidak dibebani. Seseorang tidak dibebani kecuali menurut kesanggupannya. Dan janganlah gitu ya, janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan kan tadi ibu ya. Ya. Dan seorang ayah karena anaknya. Oh, dan seorang ayah karena anaknya. Dan bagi ahli waris diwajibkan gitu ya untuk melakukan seperti itu. Jika keduanya menginginkan untuk menyapih dengan kerelaan dari keduanya dan permusyawarahan, maka tidak ada dosa bagi mereka. Dan jika kamu ingin untuk menyusukan ya anak-anak kalian, ini tastardiu tuh maksudnya menyusukan pada orang lain gitu ya Ustadz ya? Iya betul. Nah, jika kamu ingin menyusukannya pada orang lain, anak-anak kalian, maka tidak ada dosa bagi kamu ketika kalian menyerahkan apa yang tidak salam itu maksudnya apabila kalian melakukan pembayaran. Oh, jika kalian melakukan pembayaran ma'ataitum. Salam itu ma'ataitum itu artinya pembayaran. Jadi cara yang ma'ruf gitu aja. Ya. Jika kalian melakukan pembayaran dengan baik dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
melihat apa yang kamu kerjakan. Al-wawu harfu atfin, al-walidatu ini mubtada, yurdi'na ini fi'il mudhari, fa'ilnya al-walidatu, aulada. Enggak, kalau kayak gitu nunnya, Bu. Oh, nunnya aja ya disebutnya ya. Jadi Nun niswahnya sebagai fa'il. Nun niswahnya ini ya sebagai fa'il. Aulada maf'ul bih, hunna mudhaf ilaih. Haulaini ini di sini maf'ul bih juga bukan Ustaz? Haulain ini kan dia keterangan Jadi dzaraf ya? Bukan. keterangan waktu kan? Iya, Iya, dzaraf. dzaraf. Haulaini dzaraf, kamilaini na'at. Liman jar majrur, aroda maldi, an harfun nasbin wa masdariyin, yutimma fi'il mudhari mansub bi an, ar-radha'ata maf'ul bih. Al-waw harfu atfin alal mauludi jar majrur, lahu jar majrur. Nah, dulu al-maulud ini kan jar majrur khabar muqaddam ya? Ya, khabar muqaddam. Khabar muqaddam rizqu ini mubtada muakhar ya. Hunna mudhaf ilaih. Al-wawu harfu atfin kiswatu ma'tuf ke rizqu, hunna mudhaf ilaih. Bil ma'ruf jar majrur. Tidak itu la nafiyah. Tukallafu fi'il mudhari majhul ya Ustaz. Nah. Ya. Nafsun ini naibun fa'il, illa ini adatun hasyrin. Wus'ah. Illa ini adatul istisna ya. Adatul istisna. Adatul istisna. Wus'a ini mustasna, ha mudhaf ilaih. La ini juga harfu nafin ya, la nafin. Tudoro ini mudhaf fi'il mudhari. Walidatun ini sebagai walidatun fa'ilnya. Ya, sebagai fa'ilnya. Biwaladi. Tudoro ini dia manil majhul kan ya? Majhul Kan ya. tidak dibahayakan kan? Jadi dia bukan fa'il tapi naibun fa'il ya. Ya. Walidatun naibun fa'il, biwaladi jar majrur, ha mudhaf ilaih, al-wawu harfu atfin, la adatul istisna, subhanallah, la nafiyatun, wala mauludun ya, wala mauludun. Mauludun mustasna, lahu jar majrur, biwaladi. Kok mustasna kan lainnya nafi biasa. Mauludun ma'tuf iya, ke walidatun. Iya. Mauludun ma'tuf ke walidatun ya. Iya. Ya. Lahu jar majrur, biwaladi jar majrur, al-ha'u mudhaf ilaihi. Al-wawu harfu atfin, alal warithi jar majrur sebagai khobar muqaddam. Mislu mubtada ya Ustaz. Dzalika mudhaf ilaihi. Ya, nah. Terus Alfa'u harfu atfin, in harfu syartin, arada ini fi'il madhi, fisalan maf'ul fa'ilnya alif ya. Oh, fa'ilnya alif ya. Fa'ilnya alif, fisalan maf'ul bi, antaradin jar majrur, minhuma jar majrur, al-wawu harfu atfin, tasyawurin antaradin ini ma'tuf ke taradin ya, ma'tuf ke taradin. Al-fa'u harfu atfin, la ini la nafiyatul jinsi ya Ustaz. Nah. Junaha berarti apanya junaha? Isimnya la. Ya, isimnya. Kan la nafiyatul jinsi tamalu amala inna. Makanya dia punya isim sama khabarnya. Ya, junaha isimnya la, alaihima jar majrur sebagai khobarnya la. Al-wawu harfu atfin, in harfu syartin, aradtum fi'il madhi, tum fa'ilnya. An harfu nasbin wa masdariyin, tastardi'u fi'il mudhari mansub bi an, wawu sebagai fa'il, aulada maf'ul bih, kum mudhaf ilaih, al-fa'u harfu atfin, la nafiyatul jinsi, junaha isimnya la, alaikum jar majrur sebagai khobarnya la, idza dzaraf sallamtum fi'il madhi, tum sebagai fa'il, ma
Ini mudhof ilaih. Enggak lah. Maf'ul bih. Ya, Isim mausul ya, isim mausul maf'ul bih. Ya, isi mausul sebagai maf'ul bih. Ataitum ini fi'il madhi, tum sebagai fa'il, bil ma'rufi jar majrur. Al wawu harfu atfin, ittaqu fi'il amr, wawu sebagai fa'il, Allah lafzul jalalah maf'ul bih, al wawu harfu atfin, i'lamu fi'il amr, wawu sebagai fa'il, anna harfu nasbin wa taukid, Allah lafzul jalalah sebagai isim anna, bima jar majrur, ta'maluna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'il, basirun sebagai isim anna. Tadi lafzul jalalah isim anna, basirun sebagai khobar anna. Wa 'alal walidati irda'u auladihinna muddatu sanataini muddata sanataini kamilataini liman arada itmamar radha'ati wa yujibu 'alal aba'i wa yajibu 'alal aba'i an yakfulu lil murdi'atil mutallaqati ta'amahunna wa kiswatahunna 'alal wajhil mustahsini syar'an wa 'urfan li'anna Allah la yukallifu nafsan illa qadara taqatiha wa la yahillu lil walidaini an yaj'alul mauluda wasilatan lil mudarati bainihima. Bainahuma. Apa? Bukan bainihima, bainahuma. Bainahuma. Wa yajibu 'alal warisi 'inda mautil walidi mislu ma yajibu 'alal walidi qabla mautihi minan nafqati wal kiswati. Fa in aradal walidani fatamal mauluda qabla intihai sanataini fala haraja 'alaihima idza taradiya wa tashawura fi dzalika. Dulu. Idza ini fi'il madhi kan? Idza taradaya wa tashawara. Idza taradaya wa tashawara fi dzalika. Liyusala liyasila. Apa Ustaz? Liyasila ila ma fihi maslahatul mauludi. Wa in ittafaqal walidani ala irda'il mauludi min murdi'ati ukhra ghayra walidatihi min murdi'atin ukhra ghayra walidatihi fala haraja 'alaihima idza sallama al walidu lil ummi haqqaha wa sallama lil murdi'ati ajraha bima yata'arafahun nas wa khafullah bima yata'arafuhu. Dia enggak mansub ya. Bima yata'arafuhun nas wa khafullaha fi jami'i ahwalikum wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir wa sayujazikum 'ala dzalik. Dan bagi para ibu yang menyusui anak-anaknya selama 2 tahun. Bukan. Dan ini kalau alaka ini artinya dan wajib. Dan wajib. Dan wajib bagi para ibu untuk menyusui anak-anaknya selama 2 tahun sempurna bagi yang menginginkan kesempurnaan penyusuan. Dan wajib atas bapak-bapaknya untuk memenuhi menanggung kebutuhan makan dan pakaian bagi ibu-ibu yang menyusui yang telah dicerai gitu ya. Dan dengan cara yang baik menurut syariah dan kebiasaan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Dan tidaklah halal bagi kedua orang tuanya untuk menjadikan anaknya sebagai jalan untuk memberikan kemudorotan di antara keduanya. Dan wajib bagi ahli warisnya setelah kematian bapaknya untuk melakukan apa yang diwajibkan kepada bapaknya sebelum meninggalnya dari nafkahnya dan pakaiannya. Jika kedua orang tuanya menginginkan untuk menyapih anaknya sebelum
sebelum 2 tahun, maka tidak ada dosa baginya jika keduanya ridho dan keduanya bermusyawarah dalam hal tersebut. Demi mendapatkan Iya. apa yang terbaik, apa yang baik bagi anaknya. Dan jika keduanya sepakat untuk menyusukan anaknya kepada ibu susu yang lain, ya, kepada ibu susu yang lain selain dari ibunya, maka tidak ada dosa bagi mereka berdua jika bapaknya memberikan haknya kepada ibu susunya, gitu ya, Ustaz, dan memberikan upah kepada ibu susu sesuai dengan apa yang diketahui masyarakat, ya, dan takutlah kepada Allah atas semua urusan kalian, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan, dan Allah akan membalas atas, ya, perbuatan tersebut, atas, ya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Dan bagi para ibu, ya, wajib menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi orang yang menginginkan untuk menyempurnakan persusuan. Artinya di dalam Islam, kalau memang bisa 2 tahun diusahakan, maka diusahakan 2 tahun penuh. Tapi kalau ada alasan tertentu yang menyebabkan persusuannya tidak sampai 2 tahun, maka ini juga diperbolehkan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan atas ayahnya, jadi kalau maulud kan anak, tapi kalau al-mauludulah ini ayahnya atau bapaknya. Dan atas bapaknya wajib memberinya rezeki dan juga pakaian kepada mereka, itu kepada ibunya, dengan cara yang ma'ruf. Karena ayat ini kan masih bicara masalah perceraian, ya. Artinya kalau perceraian terjadi, lalu kemudian mantan istrinya ini punya anak, maka anaknya itu masih tanggungan ayahnya. Jadi tidak lepas dari tanggungan ayahnya. Kecuali kalau misalnya sang ibu ini menikah lagi dengan orang lain, lalu dikhawatirkan kalau ayahnya ini membantu ibunya, lalu suami yang baru akan cemburu, itu boleh. Kalau memang suami barunya itu mau menanggung rezeki dan pakaian buat ibunya maupun untuk anak-anaknya. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Seseorang itu tidak akan dibebani kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dan ini merupakan, ya, falsafah hidup yang harus kita pegang, ya, bahwa kalau Allah memberikan ujian kepada kita, cobaan kepada kita, maka yakinlah bahwa la tukallafu nafsun illa wus'aha. Seseorang itu tidak mungkin dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian, dengan cobaan yang tidak sesuai dengan kesanggupannya. Artinya kita harus yakin, ya, husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala bahwa ujian menimpa kita itu pasti masih dalam kadar kemampuan kita. Dan kita pasti akan bisa menghadapinya. La tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Janganlah seorang ibu itu memberikan mudarat, ya, kepada ayah, dan tidak pula ayah memberikan mudarat kepada ibu biwaladi, dengan anaknya. Jadi anak yang ada itu janganlah dijadikan bahan untuk memberikan mudarat, ya, atau bahan untuk berdebat satu sama lain, ya. Wa 'alal warisi mislu dzalik. Dan atas ahli warisnya wajib melakukan hal yang seperti itu. Artinya kalau misalnya selama persusuan kemudian sang ayah ini meninggal dunia, maka ahli warisnya punya kewajiban untuk menanggung rezeki, nafkah, dan juga pakaian untuk sang ibu.
فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. Maka jika keduanya menginginkan fisalan ini menyapih ya, yang berdasarkan atas keridhaan dan juga musyawarah antara keduanya, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Jadi kalau misalnya belum 2 tahun sudah disapih, ya kalau memang sudah ada diskusi antara keduanya dan keduanya saling ridha, apalagi ada maslahat di situ, maka tidak mengapa ya kalau memang mau disapi sebelum 2 tahun. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan jika kalian ingin menyusukan anak-anak kalian, artinya meminta orang lain untuk menyusui anak kalian, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian menyerahkan pembayarannya dengan cara yang ma'ruf. Jadi dalam Islam tidak masalah kalau misalnya anak itu disusukan oleh orang lain, memberikan ganti ya pembayaran dari persusuannya. Dan ini merupakan budaya yang kita tahu ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang di antara tujuan mereka menitipkan anak-anak mereka ya ke orang lain, biasanya mereka menitipkan anak mereka itu ke suku-suku pedalaman. Apa tujuannya? Di antara tujuannya adalah untuk menjaga bahasa mereka. Karena orang-orang Baduy itu, orang-orang di suku pedalaman itu bahasanya masih bahasa Arab murni. Sehingga mereka akan tumbuh dengan bahasa Arab yang murni. Adapun orang-orang yang tinggal di kota seperti Mekah, di mana Mekah ini kan ya pusat peradaban ketika itu, banyak orang-orang dari banyak kabilah yang datang ke Mekah, ke Ka'bah, sehingga bahasa mereka sudah tidak lagi murni, bercampur dengan banyak dialek dari banyak suku. Sementara yang tinggal di pedalaman ini bahasanya masih murni. Itu salah satu faedah ya, atau tujuan kenapa orang Arab zaman dahulu itu ya suka menitipkan anaknya ke orang-orang di suku pedalaman untuk disusukan. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan bertakwalah kalian, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ya, baik, kita lanjutkan. Pak Edi ya, silakan Pak Edi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaru wa yadaru wa yatadaru wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asra. Fa'idha balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dan mereka meninggalkan istri-istri, maka hendaklah para istri itu menunggu 4 bulan ditambah 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Dan ketika sudah sampai kepada batasnya, maka tidak ada dosa atas kalian di dalam apa yang mereka para istri itu kerjakan untuk diri mereka dengan baik. Dan Allah atas apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Al-wawu huruf istifnafiyah ya. Istinaf ya. Alladzina isim mausul sebagai mubtada
Yutawaffauna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'ilnya, yutawaffauna adalah sebagai khobar. Yutawaffauna itu fi'il mudhari'nya majhul dia. Ya. Jadi mabni lil majhul. Yutawaffauna fi'il mudhari majhul Wawunya sebagai sebagai naibul fa'il berarti. al-wawu sebagai naibul fa'il. Yutawaffauna fa'il dan naibul fa'ilnya adalah sebagai khobar. Minkum. Enggak. Khobarnya belakangan, Pak. Dia tarobasna. Oh, ya tarobasna ya. Iya, ya. Minkum jar majrur. Wa yadaruna al-wawu sebagai huruf atfin. Yatadaruna adalah fi'il mudhari. Yadaruna fi'il mudhari. Ya, al-wawu sebagai fa'il. Azwajan adalah maf'ul bi. Yatarobasna fi'il mudhari. Anun sebagai fa'ilnya. Jumlah fi'il dan fa'il adalah sebagai khobar. Bi anfusi adalah jar majrur. Bi anfusi hinna. Jar majrur hinna sebagai mudhof ilaih. Arba'ata. Dzaraf ya. Dzaraf zaman. Dzaraf zaman. Asyurin adalah mudhof ilaihnya. Wa asro. Wa asron itu mudhof ilaih juga benar. Asra. Mana ada mudhof ilaih fathah yo. Ya. Asron al-mudhof ilaih. Maktuf ya. Maktuf ke asyur ya. Terus Fa huruf atfin idza dzaraf balagna adalah fi'il madhi, an-nun sebagai fa'ilnya, ajalahunna maf'ul bi, harfu jawab, la fi'il nafi, huruf nafi, junaha. la itu nafiyatun lil jinsi. La nafiyatun li jinsi, junaha adalah isim dari la, alaikum jar majrur, fima jar majrur, fa'alna fi'il madhi, annun sebagai fa'ilnya, fi anfusi adalah jar majrur, inna sebagai mudhof ilai, fil ma'ruf jar majrur. Al-wawu sebagai huruf atfin, Allahu lafzu jalalah sebagai mubtada, bima jar majrur, ta'maluna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'ilnya, khabirun adalah sebagai khobar. Nah. Walladzina yamutuna minkum wa yatrukuna zaujatan wa zaujatin ba'dahum wa yatrukuna zaujatin ba'dahum yajibu alaihinna intadoro alaihinna al-intizaru intidoru bi anfusihinna muddata arba'ati ashhurin muddata arba'ati ashhurin wa asra wa asyrati ayyamin la yakhrujna la yakhrujuna min manzili manzili zaujiyati wala yatazayyanna wala yatazawwajna fa'idan intahat al-muddatul madhkura fala ismu alaikum bi auliya ini Pak huruf nida ya auliya'an nisa'i
ya ayyuhan nisa'i fi Ya ma auliya'a, bukan ayuha. ya ay ya auliya'a An-nisa'i an-nisa'i fi ma yaf'alna fi anfusihinna min minal khuruji minal khuruji wa wat tazayyuni wa tazayyini wal wazzawaji wajawazi ala wajhi muqarrar muqarrari syar'an. muqarrari syar'a wallahu subhanahu wa ta'ala khabirum bi a'malakum Bi amalikum no. bi Bi amalikum. a'malikum Zahiriha dohiriha wa batiniha wa sayujaziyakum alaiha sejazikum 'alaiha. wasujazikum alaiha Sayujazikum. wasujazikum alaiha Wasa Pak, wasa bukan wasu. wasayujazikum alaiha. Nah. Ya. Ayo terjemahin. Dan orang-orang yang meninggal dunia dari kalian dan mereka meninggalkan istri-istri di belakang mereka wajib atas istri-istri itu untuk menahan Ya, ini untuk menunggu. mereka selama 4 bulan dengan badan 10 hari. Oh iya, 4 bulan 10 hari gitu aja. 4 bulan 10 hari. Mereka janganlah mereka keluar dari tempat tinggal mereka dan tidaklah menikah, Pak ya? Bukan, berhias. Oh, dan berhias dan tidaklah menikah ya. Nah, dan jika mereka menahan bukan, maka apabila telah berakhir masa yang disebutkan, jika telah berakhir masa iddahnya, maka tidak ada dosa atas kalian. Ya, wahai para wali, para wanita, untuk para wali wanita untuk atas apa yang mereka kerjakan untuk diri mereka sendiri, seperti keluar dari rumah, berhias atau menikah untuk dirinya sendiri. Mukor itu ya, dengan cara yang disetujui secara syariat. Dengan cara yang disetujui secara syariat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan secara lahir maupun secara batin. Dan Allah akan membalas kalian atasnya. Nah. Ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. Dan orang-orang yang meninggal di antara kalian lalu meninggalkan para istri, maka istrinya tersebut harus menunggu masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Ya. Kalau misalnya seseorang dicerai oleh suaminya itu kan 3 kali suci. Tapi kalau ditinggal mati suaminya, maka sang istri ini harus menunggu 4 bulan 10 hari. Ya. Selama 4 bulan 10 hari ini ada beberapa larangan ya bagi seorang istri atau kita katakan janda ya. Nah, janda ini selama 4 bulan 10 hari itu tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Kecuali ada uzur syar'i. Ya, kecuali ada uzur syar'i. Kalau nggak ada uzur syar'i, maka dia wajib tetap di rumahnya. Ya. Jadi nggak boleh keluar misalnya untuk keperluan yang remeh-temeh seperti belanja, itu nggak boleh. Tapi kalau ada uzur syar'i ini boleh. Kemudian
Tidak boleh berhias ya. Jadi selama 14 hari ini nggak boleh bersolek ya, nggak boleh berhias. Kemudian tidak boleh menikah lagi ya. Jadi harus tunggu selama 4 bulan 10 hari. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Maka apabila telah sampai waktunya, maksudnya sudah selesai 4 bulan 10 hari, maka tidak ada dosa bagi kalian. Ini maksudnya kalian adalah para wali dari wanita ini, dari janda ini. Tidak ada dosa bagi kalian pada apa yang mereka kerjakan untuk diri mereka sendiri dengan cara yang ma'ruf. Artinya kalau sudah 4 bulan 10 hari, kalau wanita janda ini mau keluar, atau dia mau berhias, atau dia mau menikah lagi, maka ini tidak mengapa. Ya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Baik, kita lanjutkan. Ya, Ibu Dahyalis ya. Silakan, Bu. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala junaha 'alaikum fima allattum bihi min khitbatin nisa'i aw afnantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan tidak berdosa bagi kalian apabila kalian menyindirnya atau meminang menyindir untuk wanita, menyindir untuk meminang, menyindir untuk melamar wanita-wanita yang atau kalian menyembunyikannya dalam diri kalian sendiri. Allah mengetahui bahwa kalian akan menyebut-nyebut mereka. Akan menyebut-nyebut mereka, akan tetapi janganlah kalian mengadakan berjanji pada mereka secara nyata. Sirron itu rahasia. Secara rahasia, kecuali hendaklah kalian mengucapkannya dengan perkataan yang baik. Dan janganlah kalian bertekad untuk berakad nikah hingga sampai waktunya tiba. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kalian, maka takutlah kalian kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Penyantun. Wa harfu istisnaf la nafiya li jinsi, junaha isim la, alaikum jar majrur sebagai khobar la, fima jar majrur, aradtum fi'lun madi, tum sebagai fa'il, bihi jar majrur, min hitbati jar majrur, an-nisa'i mudhafun ilaihi, au harfu atfin, aknantum fi'lun madin, tum sebagai fa'il, fi anfusi jar majrur, kum sebagai mudhafun ilaihi. Alima fi'lun madin, Allahu lafzalala sebagai fa'il, anna harfu taukidin wa nasbin, kum isim anna, satazkuru nahunna fi'lun mudhari'un sebagai khabar anna. Wa harfu atfin, satazkuru. Gimana khabar anna? Ya, khabar anna. Oh ya betul. Terus Wa harfu atfin, lakin harfu istidraf, la harfu nahyin,
tuang itu fi'lun mudhari' Majzumun bila gitu ya. majzumun bila hunna maf'ulun bihi Tadi dulu sirran al-wawu fa'ilun, wawunya fa'il itu. al-waw sebagai fa'il, hunna maf'ulun bihi. Sirran hal ya Ustaz ya. Janganlah kalian memberikan janji secara rahasia itu apa? Hal ya. Ya, keterangan. Ya. Illa harfu istisna an harfu nasbin wa masdarin taqulu fi'lun mudhari' al-waw sebagai fa'il qaulan maf'ulun bihi ma'rufan na'at dari qaulan. Ya. Wa harfu atfin la harfu nahyin ta'zimu fi'lun mudhari' al-waw sebagai fa'il uqdata maf'ulun bihi an-nikahi mudhafun ilaihi hatta harfu nasbin yablugha fi'lun mudhari' mansub bi hatta al-kitabu fa'il ajala maf'ulun bihi al-ha'u sebagai mudhafun ilaihi. Ya Ustaz? Iya. Wa harfu atfin ya'lamu fi'lun amr anna harfu taukid Al-wawu fa'ilun. wa'lamu fi'lun amrin al-wawu sebagai fa'il anna harfu taukidin Allah harfu jalla sebagai isim anna ya'lamu fi'lun mudhari' sebagai khabar anna ma maf'ulun bihi isim mausul sebagai maf'ulun bi fi anfusi jar majrur kum mudhafun ilaihi fa harfu jawab benar enggak Ustaz? Fa maaf ya Ustaz. Iya betul. Fa harfu jawab ihzaru fi'lun amrin Fi'lu amrin. Fi'lu amrin al-ha'u mudhafun ilaihi wa harfu atfin ya'lamu fi'lun amr al-wawu sebagai fa'il anna harfu taukid Allah lafzu jalalah sebagai isim anna ghafurun khabar anna halimun khabar anna. Baik. Wala ithma alaikum ayyuhar rajulu Ayyuhar rijalu. Ya, jamak ya. Ayyuhar rijalu fima tulammihuna bihi min talabi azwaji bin nisa'i azwaji min talabi zawaji bin nisa'i al mutawaffa anhunna al mutawaffa anhunna azwajahunna au mutallaqati azwajuhunna ya. Ini naibul fa'il dari mutawaffa. Azwajuhunna au mutallaqati talaqan talaqan ba'inan. Talaqan ba'inan fi atna'i iddatihinna. Wala zamba 'alaikum aidan fima admartumuhu fi anfusikum min niyatiz zawaji bihinna bada intihai iddatihinna alimallahu annakum satazkuruna an-nisa'i muqtaddati walan tasbiru alal sukuti anhunna lida'fikum lidzalika abahalakum antazkuruhunna talmihan au
itmaro Idmaron ya. idmaron fin nafsi wahzaru an tawa'iduhunna ala nikahi sarron tuwa'iduhunna ala nikahi sirron bizina au bizina Ya. au Wal-ittifaqi ittifaqi ala zawaji fi isna'i iddah illa an taqulu qawlan yufhamu minhu an mithlaha yarghabu fiha azwaji wala ta'zamu ala aqdin nikahi fi zamanil iddati hatta tangqadiya muddataha ya Ustaz. Muddatuha benar itu fa'ilnya. Muddatuha wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fakhafuhu wa'lamu annallaha ghafurun liman taba min dzunubihi alimun ala ibadihi la yu'ajjil alaihim bil uqubati. Dan tidak ada dosa atas kalian wahai para lelaki fima talamihunna Ya. apa? Ya, itu memberikan isyarat atau menyindir gitu. Oh, apabila kalian menyindir Memberikan isyarat untuk berisyarat untuk meminta menikah, untuk menyindir untuk menikah, menikahi wanita yang meninggal, yang ditinggal mati. Iya, ya, yang ditinggal mati oleh suami mereka. Yang tinggal mati oleh suami mereka. Atau Wanita yang ditalak dengan talak bain. Atau wanita yang ditalak dengan talak bain yang Selama masa iddahnya. Selama masa iddahnya. Dan tidak ada dosa bagi kalian dan tidak dosa bagi kalian juga apabila kalian menyembunyikannya menyembunyikannya sendiri min niyati zaujah untuk menikahinya sesudah selesai masa iddahnya. Allah mengetahui bahwasanya kalian satazkuruna mengingat ya Ustaz. Akan mengingat wanita tersebut. Satazkuruna gimana terjemahannya Ustaz? Apa? Satazkuruna nisa'im terjemahkannya gimana? Akan mengingat wanita tersebut gimana? Ya, jadi Allah mengetahui bahwasanya kalian akan menyebut nama wanita yang dalam masa iddah. Allah mengetahui bahwa kalian akan menyebut wanita yang dalam masa iddah tersebut dan tasbiru dan kalian tidak akan sabar untuk diam. Dan kalian tidak akan sabar untuk diam terhadap mereka untuk melemahkan lidok fikum. Bukan, karena kelemahan kalian. Jadi kalian tuh nggak sabar untuk menyebut nama mereka. Karena kelemahan kalian. Karena kelemahan kalian. Yang demikian itu membolehkan. Dibolehkan bagi kalian. Dibolehkan bagi kalian untuk meninggalkan mereka, untuk menyindir mereka. Meninggalkan, untuk menyebut mereka. Untuk menyebut mereka dengan sindiran atau menyembunyikannya dalam diri kalian sendiri. Berhati-hatilah bahwa sebelum berjanji atas menikahinya secara diam-diam, bizina gimana maksudnya Musa? Ini benar menerjemahkan bizinah di sini. Ya, dan waspadalah sebelum menikahi mereka atas zinah gitu. Secara sih dengan zina, ya misal dengan zina mata, dengan zina ini. Secara nyata dengan zina atau siron itu bukan nyata, Bu, secara rahasia malah. Oh, rahasia. Secara rahasia dengan berzina, ya Pak? Atau dengan bersepakat.
atau dengan bersepakat akan menikahinya dalam masa iddah. Ya. Kecuali kebohongan. Enggak, kecuali engkau berkata dengan perkataan yang dipahami. Kecuali engkau berkata dengan perkataan dipahami, atau semisalnya ingin yang menunjukkan keinginan untuk menikah. Oh iya, menunjukkan keinginan untuk menikah dan memataskan. Dan janganlah memutuskan. Dan janganlah kalian berazam untuk melakukan akad nikah. Dan janganlah kalian berazam untuk melakukan akad nikah pada masa iddah sampai tanqadiyah muddatah, sampai habis waktunya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kalian dan takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertobat atas dosa-dosanya. Allah Maha lembut pada hambanya dan tidak menyegerakan. Tidak menyegerakan hukuman atas kalian. Mereka. Atas mereka. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan isyarat untuk melamar wanita atau kalian menyembunyikan di dalam diri kalian, di dalam hati kalian. Misalnya ada seorang wanita yang dalam masa iddah. Lalu ada seorang laki-laki yang menyukai wanita tersebut. Maka dia tidak boleh mengatakan dengan bahasa yang terus terang. Misalnya ketika dalam masa iddah dia datang ke wanita tersebut, kemudian dia katakan, aku akan menikahimu selepas masa iddah. Ini nggak boleh. Ya. Nggak boleh dengan bahasa yang sangat terang seperti bahasa isyarat atau bahasa sindiran. Misalnya dengan bahasa, misalnya seorang laki-laki mengatakan kepada wanita yang dalam masa iddah, dia katakan, jangan kau bersedih dengan kematian suami, masih ada aku misalnya. Ini kan bahasa yang tidak langsung, tapi bahasa isyarat. Tapi kalau dia katakan, ya aku akan menikahimu selepas masa iddahmu, ini nggak boleh, ya nggak boleh. Karena sebetulnya di antara faedah masa iddah yang pertama, memastikan bahwa rahim wanita tersebut bersih dari ini suaminya yang lama. Kemudian yang kedua, ya ini kan dalam masa berkabung ya. Jadi jangan masa berkabung ini malah diisi dengan urusan pernikahan. Jadi kalau ada seorang laki-laki ingin menikahi wanita yang dalam masa iddah, entah dia sembunyikan keinginannya dalam hatinya, menunggu masa iddahnya selesai, atau kalaupun dia mau utarakan kepada wanita tersebut, maka dengan bahasa isyarat, ya bahasa-bahasa yang tidak langsung. Ya. Nah, alimallahu annakum satazkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesungguhnya kalian akan menyebut-nyebut nama wanita tersebut, akan tetapi janganlah kalian memberikan janji menikah kepada wanita tersebut secara rahasia, kecuali kalian mengatakan perkataan yang ma'ruf. Jadi sekali lagi, tidak boleh seorang laki-laki itu menyampaikan keinginan menikah kepada seorang wanita dalam masa iddah ya dengan bahasa yang vulgar, dengan bahasa yang jelas. Yang dibolehkan adalah antaqulu qawlan ma'rufa. Engkau mengatakan perkataan yang ma'ruf, yang baik. Maksudnya dengan bahasa-bahasa isyarat yang dapat dipahami bahwa itu adalah keinginan untuk menikahi wanita tersebut. Tapi jangan dengan bahasa yang pasti, dengan bahasa yang jelas. Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Dan janganlah kalian berazam untuk mengadakan akad nikah sampai ya selesai waktu iddahnya. Ya. Jadi nggak boleh sampai berazam ya. Aku akan menikahi kamu selesai masa iddah, ini nggak boleh. Ini bahasa yang sangat jelas.
Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian, maka takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha penyantun. Nah, baik, kita lanjutkan yang sudah. Silakan Bu. Oh, ini Umi Ida nih ada. Ya Umi Ida silakan. Mana Umi Ida nih? Bu. Oh, baik. Mungkin nggak siap ya. Ustadz. Oh iya. Baik. Ayo Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La junaha 'alaikum in tala'tumun nisaa ma tamassuhun ma lam tamassahunna aw ta'ridu lahunna farido. Apa Ustaz? Malam tamassuhunna tadi Ibu tasamu. Ya. Malam tamassuhunna. Malam tamassuhunna aw tafridu lahunna farido. Wa matti'uhunna 'alal musi'i fadaruhu. Bu, wa matti'uhunna 'alal muruhu. Ya, awan Ustaz. Wa matti'uhunna 'alal musi'i fadaruhu 'alal muqtiri fadaruh qadaruh mata'am bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Tidaklah dosa atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian selagi kalian belum menyentuh mereka atau kalian belum menentukan bagi mereka ketentuan mahar maksudnya Ustadz ya. Dan kalian berilah mut'ah hadiah ya Ustadz ya atas orang yang mampu sesuai dengan kemampuannya dan atas orang yang susah atau miskin ya Ustadz ya sesuai dengan kemampuannya sebagai pemberian dengan cara yang baik sebagai kewajiban atas orang-orang yang berbuat kebaikan. La nafiyah lil jinsi junaha ini isim la alaikum jar majrur sebagai khobar la in harfu sartin tolaktum fi'lun madi tum sebagai fa'ilnya an-nisaa ini maf'ulun bi ma isim mausul sebagai mudhof ilaih. Ini kan selama ya. Selama. Jadi ini maknya sebagai masdariyah zamaniyah. Masdariyah zamaniyah lam harfu ini harfu majzum ya apa? Harfu jazmin bukan majzum. Harfu jazmin. Ya, apa Ustaz? Harfu jazmin. Tamassuhunna ini fi'lun mudhari majzum bilam. Majzumun bilam. Hunna sebagai maf'ulun bi au harfu atfin tafridu fi'il mudhari fa'il sebagai al-waw sebagai fa'ilnya lahunna jar majrur faridotan maf'ulun bih. Al-waw harfu atfin mati'unna fi'lu amrin. Fi'lu amrin ya fi'lu amrin hunna sebagai Wawnya dulu, wawnya fa'ilnya. Fa'il ya hunna sebagai maf'ulun bih. Ala musi'i jar majrur qadaruhu dulu tadi alal musi'i itu jar majrur sebagai khobar muqaddam ya. Oh iya apaan Ustaz. Ala musi'i jar majrur sebagai khobar muqaddam qadaru mubtada muakhor al-ha'u sebagai mudhofun ilaih wa harfu atfin ala mudtiri sebagai jar majrur sebagai khobar muqaddam qadaru mubtada muakhor al-ha'u sebagai maf'ulun bih sebagai
mudhof ilaih. Mataan hal ya Ustadz ya. Mataan. Ini bukan hal. Maf'ul min ajli ya Ustadz ya. Bukan, maf'ul mutlak. Kan ada mati'uhunna mataan bil ma'ruf gitu. Oh ya, ya, ini masdar yang maf'ul mutlak ya. Ya. Mataan maf'ul mutlak bil ma'rufi jar majrur. Hakon kewajiban sama hakon juga maf'ul mutlak juga. Maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak alal muhsinina jar majrur. Ustaz ya. Kemudian sekarang tafsirnya la isma alaikum ayyuhal aswaju in tolaktumun nisaa ba'dal a'adi alaihinna wa qabla an tujami'uhunna au tuhaddidu mahron lahunna wa matti'uhunna bisai'in yantafi'na bihi jabron lahunna wa daf'an liwahasatit tolaki wa izalati lil ahqadi wa hadhil mud'ahu tajibu bihasbi halar rajuli halir rajuli al mutalliku alal goni qadaru saati awal goni qadaru saati rizkihi wa alal fakiri qadaru ma yamlikuhu mutaan alal wajahil ma'rufi sar'an wa huwa haqqun sabitun alal ladina yahsununa ila ilal mutallaqati wa ila anfusihim bi'ta'atillahi. Tidaklah berdosa atas mereka, wahai para suami, apabila mereka mentalak istri-istrinya setelah akad atas mereka dan sebelum mereka berkumpul dengan istri-istri mereka atau sebelum kalian berkumpul dengan istri-istrinya atau sebelum kalian menetapkan mahar kepada mereka dan berilah hadiah atau mut'ah dari apa yang bermanfaat bagi mereka untuk menghibur mereka dan meringankan beban dari talak ya Ustaz. Iya ya Mbak, betul. Dan menghapuskan kebencian. Dan mut'ah ini diwajibkan dengan memperhitungkan kondisi dari para lelaki itu ya para lelaki yang menceraikan yang menceraikan istrinya dan mentalak ya. Atas yang kaya sejumlah kekayaan yang telah dirizkikan kepadanya dan atas yang miskin sejumlah apa yang mereka miliki sebagai hadiah yang sesuai dengan cara yang ma'ruf dan sesuai dengan syariah. Dan hadiah itu hak dan pasti bagi orang-orang yang ingin berbuat kebaikan kepada orang-orang yang istri-istri yang diceraikannya dan kepada diri mereka sendiri sebagai suatu ketaatan kepada Allah. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakah Ustaz wa iyyaka. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Tidak ada dosa bagi kalian jika kalian menceraikan wanita selama wanita yang belum kalian gauli atau belum kalian tetapkan mahar baginya. Jadi kalau misalnya seseorang baru menikah, baru akad nikah, lalu karena satu hal belum sempat dia mendatangi istrinya, kemudian dia menceraikan istrinya langsung sebelum menggauli istrinya, maka ini tidak mengapa. Ya, kalau memang ada alasan secara syar'i. Atau dia belum menetapkan maharnya. Karena misalnya dia menikah
dia katakan, ya, aku menikahimu dengan mahar yang nanti akan aku berikan sesuai dengan kesanggupan aku. Nah, ini kan namanya maharnya belum ditentukan kadarnya. Dan ini boleh. Wa matti'uhunna 'alal musi qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'rufi haqqan 'alal muhsinin. Dan berilah kepada mereka mut'ah. Mut'ah ini semacam hiburan ya. Kepada wanita yang diceraikan dengan cara seperti tadi. 'Alal musi'i qadaruhu. Atas orang yang kaya sesuai dengan kadar kekayaannya. Wa 'alal muqtiri qadaru. Dan atas orang miskin sesuai dengan kadar kemiskinannya. Artinya mut'ah ini tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bilangan tertentu, tapi disesuaikan dengan kondisi dari laki-laki yang menceraikan ini. Kalau orang yang kaya tentu dengan keluasan hartanya, adapun orang yang miskin dengan kecukupan hartanya. Mata'am bil ma'ruf ya, mut'ah dengan cara yang baik, haqqan 'alal muhsinin, sebagai hak bagi orang yang berbuat kebaikan. Jadi dalam Islam, kalau misalnya seseorang baru saja melakukan akad nikah, lalu kemudian menceraikan istrinya, dan belum sempat menggauli istrinya, maka ini tidak mengapa. Tapi suaminya ini harus memberikan mut'ah sesuai dengan keluasan rezekinya. Ya. Nah, baik, mungkin sampai sini materinya. Kita lihat kalau ada pertanyaan. Iya, jadi kewajiban menunggu 4 bulan 10 hari ini berlaku umum ya. Mau yang masih muda yang udah tua, maka hanya dalam 4 bulan 10 hari. Baik, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.